Zaman dulu itu jago-jago tuh yang ada di Departemen Perindustrian. Ya artinya mengerti teknologi, mengerti segala macam dan wawasannya itu keluar. Nah, jadi ini ada tim interdep yang menggodok mengenai kebutuhan otomotif nasional. Namanya dream ya, itu impian untuk melahirkan mobil nasional. Itu pasti ada. Kenapa enggak sih? Di industri otomotif itu udah ada yang namanya United Nations Rules Regulation. Jadi itu yang mesti kita follow. Nah itu nggak murah. Untuk bisa mendapatkan akreditasi kayak begitu, itu membutuhkan mungkin duit bangsa $5 juta. Kaget gitu. Belum bikin pabrik udah mesti keluar yang begituan kan mati kita bilang. Sehingga akhirnya ya itu cuma akhirnya menjadi impian yang nggak bisa kita lakukan. Pak Habibie juga punya dream untuk melahirkan mobil kan, apa Maleo atau apa gitu. Malah udah sempat 100 orang lebih belajar kan untuk bikin mobil itu. Tapi kan kandas juga. Jadi memang ada problem mengenai teknologi, investasi, ini semuanya menyatu. Sanggup nggak nih kita gitu. Kalau kita mesti ada added value yang namanya perizinan aja 5 juta, itu sama juga bohong gitu. Jadi ya itu yang kita mundur teratur akhirnya. Nah akhirnya tetap kita punya obsesi, apa mau kita mulai menanganin Mazda. Mazda ini bisa saya ajak bicara. Nah, sehingga akhirnya lahirlah yang namanya MR90. Istilahnya MR itu adalah mobil rakyat tahun 90-an. Yang kita keluarkan di awal 90 itu. Mungkin kita kurang hati-hati, tapi mungkin juga pemerintah nggak menyikapi inisiatif yang kita lakukan. Pada waktu mobil itu kita udah hampir selesai, prototipenya segala macam, Pak Tungki saya bawa sebagai waktu itu Menteri Perindustrian segala macam. Wow bagus ya, go ahead gini. Konsep ini saya udah laporkan sama Pak Harto gini. Saya udah persoalkan Pak, tapi tolong mengerti kita ini ada kendala yang namanya fiskal, pajak. Mobil sedan, karena memang nggak diharuskan dibikin, dikenakan yang namanya PPNBM 30%, mahal. Bikin minibus itu 0%. Nah, sehingga kalau misalnya kita mesti bikin ini sedan, mobil rakyat dengan 30%, mati kita. Dia bilang enggak, udah oke. Jalan terus aja gitu. Janjinya begitu. Nah, saya pikir kan udah beres dong, ada ngomong sama pemerintah malah Pak Harto udah tahu. Nah, begitu ceritanya mobil ini jadi segala macam, mulai kita mempersiapkan diri untuk itu, kewajiban pajak segala macam. Tahu-tahu putusannya ini adalah sedan yang tetap kita mesti bayar 30%. Nah waktu itu menterinya Pak Sumarlin. Jadi ini kan nggak klop nih. Pak Marlin nggak bisa, nanti kita pusing. Ya saya bisa mengerti karena Pak Marlin bilang ini sedan gitu. Nggak bisa ini mau disamakan sama minibus gitu. Nanti yang lain-lain juga bisa begitu kan kacau gitu. Nah itulah yang membuat kita gagal dengan MR90. Dari sedan MR90 ini kan hatchback. Nah, kalau kita bikin Ventren, ini kan jadi minibus nih. Tapi tetap pemerintahnya kekeh. Bilang enggak, ukurannya ini adalah station wagon. Mati. Jadi Ventren juga akhirnya gagal juga. Karena semuanya dalihnya peraturan. Untuk kita menikmati yang namanya pajak. Tahun 96 ada programnya, tahun 97 dan seterusnya, tidak selalu hanya di Eropa, bahkan nanti di mancanegara di Asia dan juga di Amerika Utara atau Selatan, di mana saja yang menurut penilaian PT tersebut perlu diadakan promosi daripada produk Indonesia, termasuk juga Timur Tengah dan juga di Afrika. Harga mobil itu sangat tergantung pada perpajakan. Kalau kita bikin sedan sejenis yang bersaing sama waktu itu Timor misalnya, kendala kita kan 30%. Nah waktu itu secara kebetulan Timor itu diberikan izin nol. Ya waktu dia muncul untuk bikin ya kita nggak bisa ngomong, ya kita juga setengah angkat tangan. Karena menurut kita nggak mungkin bikin, ya kita nggak tahu kemampuan daripada Mas Tommy waktu itu. Pas waktu Timor keluar, itu saya keluar dengan Baleno. Nah Suzuki Baleno mesti bayar 30% kan. Jadi harga jual kita jauh di atasnya Timor. Nah, dalam hati saya, waktu itu sempat saya bicara sama bosnya Suzuki, wah ini kalau begini rasanya kita siap-siap gulung tikar. Pemerintah akhirnya kita protes kan, Astra segala macam sampai ke WTO.
Sehingga kita bilang peraturan mesti sama. Oke deh, sama-sama kita adu kuat aja. Ya udah, kita ikutin peraturannya kayak apa. Oh 3 tahun, kandungan lokal 60. Ya misalnya, akan menjadi 0. Ya oke, kita Uber di situ. Jadi semuanya mengadakan investasi yang luar biasa waktu itu. Yang kita anggap tadinya abnormal, tapi kan ada rangsangan 30% PPNBM, itu kita Uber. Lahirlah pabrik komponen, macam-macam di Indonesia. Untuk supaya itu di tahun itu akan menjadi 0 PPNBM-nya. Karena kita udah bisa menghitung yang namanya kandungan lokal yang tadinya cuma 40% menjadi 60%. Kayak kita buat tinggal tambah 20%. Nah, udahlah bebas bersaing kita. Gitu. Jadi heavy investment terjadi di negara kita tuh 94 95. Tahu-tahu 97, 98, 97 dulu ini krisisnya mulai muncul. Ya kan? 98 yang namanya pasar mobil cuma tinggal tersisa 20%. Ya dunia usaha waktu itu setengah mati. Kayak misalnya pabrik Honda bikin sepeda federal misalnya kan begitu. Supaya jalan gitu. Itu yang menjadi malapetaka besar buat kita. Karena kita akhirnya investasi besar-besaran, tapi akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Nah, uang kita kan terbatas. Jadi kan kita pinjam uang, segala macam. Nah, ini yang menjadi malapetaka besar. Mati kita pikir nih. Udah nggak bisa hidup. Kalau zaman dulu pemerintah pikir otomotif ini adalah sesuatu yang mesti kita amankan. Jadi pemerintah merescue industri otomotif nasional. Kita aman. Tapi kita waktu itu kan udah kelompokkan semua. Tahu-tahu utang kita naik 3 kali, 4 kali kan. Akhirnya minta tolong ke siapa? Prinsipal kan. Karena kita investasi bareng media. Kita kan join sama mereka. Ada yang 50-50, ada yang 60-40. Gitu. Ada yang bikin mobil-mobil, mencoba kan, ada Tawon, ada segala macam. Kemarin juga SMK, segala macam. Itu bisa aja. Kalau memang tinggal sekarang, siapa yang backup itu? Artinya kalau pemerintah merasa ini akan menjadi betul-betul investasi yang bisa diandalkan ke depan, menurut saya why not? Saya takutnya ini akhirnya cuma konsep, akhirnya dicoba-coba, akhirnya ini akan layu sebelum berkembang istilahnya. Kan sayang gitu. Tinggal sekarang apa yang mau dilakukan? Pikirkan aja. Kecuali nekat, kayak Proton menurut saya nekat, karena itu ada Pak Mahathir yang luar biasa. Nah kita kan nggak bisa, pengusaha nasional kan mati sendiri.